wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat peduli. Wah, selamat hari Selasa ya di saat ini di 2 November 2021. Senang sekali rasanya Wida kembali hadir menemani aktivitas Anda semua di program hari ini di Apa Kabar Pare-Pare. Dan di edisi hari Selasa ini ada yang sangat-sangat spesial sahabat peduli, karena di pukul 9.00 nantinya kita akan sama-sama menemani aktivitas sahabat peduli di program Apa Kabar Pare-Pare hari ini dengan ada yang spesial di saat ini sahabat peduli, karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat peduli, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di hari ini, nah seperti sebelumnya Wida sudah menjanjikan ada yang spesial di perjumpaan kita di Apa Kabar Pare-Pare di hari ini. Karena kita akan mengadakan talk show bersama perwakilan dari kantor KPP Pratama Pare-Pare, dan langsung ada Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Pare-Pare, ada Bapak Yusan Jubiantara. Dan mari kita buka tema dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju. Silakan Bapak, kita perkenalkan ada Bapak siapa di sana? Ada Bapak Yusan Jubiantara. Silakan perkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih Mbak Wida. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare? Apa kabar Pare-Pare? Semoga semua sehat ya. semua sehat. Terima kasih Mbak Wida. Perkenalkan saya Yusan Jubiantara. Bapak Yusan Jubiantara. Saat ini menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. Iya. Bagaimana kabarnya dulu Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Sehat. baik, sehat-sehat ya Pak. Dan bersama kakak siapa? Yang cantik sekali berada di sampingnya. Apa kabar Pare-Pare? Apa kabar Pare-Pare? Saya kembali lagi loh Mbak Wida di sini. Cuman di sini topiknya lagi hits banget. Apa lagi itu? happening, yaitu yang seperti tadi Mbak Wida bilang ya. Iya. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju yang langsung dibawakan langsung ya. Ini baru rancangan. Nah, Wah, ini begitu. dibawakan langsung oleh Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Pare-Pare. Betul. Nanti kita saksikan deh. Nah. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung ke Mbak Wida. Boleh. Nah itu tadi ada Kakak Rika ya. Siapa tahu ada yang udah udah lupa dengan Kakak Rika. Jadi perkenalkan kembali, itu tadi ada Kakak Rika yang tentunya akan bergabung juga bersama kami di program saat ini dalam tema RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju. Untuk kepada Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Pare-Pare, Bapak Yusan, dipersilahkan menyampaikan tema kita di hari ini, atau apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita sosialisasikan di sosialisasi kita atau talk show kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Wida. Iya Bapak. Terima kasih, hari ini kita berkesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Pare-Pare dan sekitarnya. Iya. Hari ini temanya adalah RUU Undang-Undang HPP. Iya. Apa itu HPP? Yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Nah, sebetulnya RUU ini sudah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 7 Oktober tetapi belum diundangkan. Jadi kita masih menunggu untuk diundangkan. Betul. Saya ingin cerita sedikit Mbak Wida dan teman-teman masyarakat Parepare, Iya. kenapa disebut undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan gitu ya. Iya. Kenapa harmonisasi? Karena undang-undang ini sebetulnya mencakup beberapa undang-undang perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Jadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini Iya. diatur beberapa perubahan atas undang-undang perpajakan yang ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wah, begitu ya. Sehingga undang-undang ini mencakup beberapa undang-undang yang sudah ada. Sehingga disebut harmonisasi gitu, Mbak. Iya. Kira-kira gitu ya. Supaya kayaknya enak dengarnya juga ya Pak ya, harmonisasi. Harmonisasi, iya. Iya Bapak. Nah untuk mengenai RUHPP ini Bapak ya, Wida mau sedikit bertanya dulu Bapak sebelum Bapak memberikan materinya secara rinci ya. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia ini resmi menyetujui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan RUHPP pada Kamis ini tadi ya, sebelumnya Bapak sudah bilang. Nah ini apakah RUHPP ini Bapak bisa dijelaskan dulu mungkin secara singkat atau bagaimana apa sih sebenarnya RUHPP ini? Iya, menyambung yang sudah saya jelaskan tadi, Iya. bahwa RUHPP ini mengatur beberapa perubahan atas undang-undang perpajakan sebelumnya. Ya, ada Iya. 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Iya. Nah, kenapa pertanyaannya mengapa dibuat undang-undang Iya, harmonisasi ini? betul, Pak. Tentu pemerintah mempunyai beberapa tujuan Iya. dalam membentuk undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Yang pertama, kita berupaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita. Iya betul. Dan yang paling penting adalah kita dengan undang-undang ini berupaya untuk mengakselerasi atau mempercepat pemulihan ekonomi ya. Kita Iya. tahu kemarin dengan Iya, memang. pandemi 2 saat tahun ini semuanya serba susah. iya, jadi perekonomian kita terkontraksi. Nah, dengan undang-undang ini diharapkan ada percepatan pemulihan perekonomian. Dan yang paling penting terutama adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi Iya. penerimaan negara kita tuh harus optimal, jadi harus terjamin gitu Terjamin, untuk ya. membiayai kelangsungan hidup negara ya. Berarti supaya ekonomi negara ini juga meningkat ya Pak ya. Betul ya, Oke, karena berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan negara ini kan membutuhkan biaya yang banyak. Iya. Nah, tentu sumber penerimaan pajak ini menjadi sangat Menjadi. penting ya. Iya. Yang selanjutnya juga kita berupaya untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Jadi ada sistem perpajakan yang adil, yang Berlatar belakang hukum ya Pak. betul, Iya. dan memberikan kepastian hukum. Jadi Iya. masyarakat lebih nyaman dengan adanya kepastian hukum ini. Dan selanjutnya adalah melaksanakan reformasi administrasi dan juga reformasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dengan Iya. tujuan salah satunya juga untuk memperluas basis pajak kita. Jadi artinya semakin banyak subjek dan objek pajak yang masuk ke dalam sistem perpajakan kita gitu ya. Iya. Yang berikutnya tentu diharapkan dengan adanya undang-undang ini ada peningkatan kepatuhan sukarela dari para Masyarakat, wajib pajak iya. gitu, Mbak. Para wajib. Nah, dalam undang-undang ini seperti yang sudah saya sebutkan, Iya. ruang lingkupnya itu tadi ya ada perubahan di undang-undang PPH, undang-undang pajak penghasilan Iya, iya. yang akan berlaku mulai tahun pajak 2022 tahun depan, Mbak. Tahun depan nanti. Ya, di perubahan undang-undang PPN kita akan berlakukan per 1 April 2022. Jadi masih berapa bulan ke depan Iya. ya, tahun Masih, 2022. iya. Nah, untuk klaster perubahan undang-undang ketentuan umum perpajakan itu akan berlaku saat mulai diundangkan. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi akan diundangkan. Nah, di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini ada hal baru yang diatur ya. Salah satunya adalah adanya program pengungkapan sukarela ya.
Program pengungkapan sukarela Ya, Pak ya. nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut ya, Iya. apa itu program pengungkapan sukarela. Nah, ini yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Jadi 2022. hanya 6 bulan, Mbak, program Hanya ini 6 bulan, berlaku ya. tahun depan. Iya. Lalu hal yang baru yang diatur adalah pajak karbon. Nah, ini apa pajak karbon nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut Iya. di depan, yang akan juga berlaku mulai 1 April 2022 tahun depan. Dan ada perubahan undang-undang cukai yang akan berlaku saat mulai diundangkan. Gitu Mbak Wida sementara. Oh begitu ya, Ya. Bapak ya. Sementara berarti ini undang-undang RUHPP ini memang ini ya Pak ya, merupakan bagian rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ini ikhtiar bersama bangsa Indonesia ya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju lagi. Betul Mbak Wida. Iya, oke, untuk itu Bapak, ini Wida mau bertanya dulu, mewakilkan sahabat peduli yang ingin bertanya juga. Silakan untuk sahabat peduli yang ingin bertanya mengenai perpajakan atau peraturan perpajakan di saat ini yang terbaru, yang ternyata akan nanti dirancang untuk undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di hari Kamis 7 Oktober nanti. Untuk sahabat peduli yang ingin bertanya-tanya, silakan pertanyaan Anda akan ditunggu di via WhatsApp di 0811459969. Begitu. Nah, untuk itu Bapak, Wida mau bertanya sedikit dulu, seperti seperti apa ini tujuan-tujuan dari pajak ini untuk RUHPP yang nanti di hari Kamis 7 Oktober 2021 Bapak. Seperti apa maksudnya, seperti apa RUHPP ini memuat beberapa pasal atau memuat beberapa bab dari peraturan ini Bapak. Baik Mbak Wida, mungkin perlu saya sedikit luruskan ya Mbak. Iya. Sebetulnya RUU atau rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sudah Mbak ya, Berarti sudah ya? disetujui oleh DPR RI Iya. 7 Oktober yang lalu. 7 Oktober yang lalu Hanya ya. belum diundangkan oleh Presiden ya, gitu aja. Jadi kita Berarti menunggu. ini tugas dari pajak Bapak untuk mensosialisasikan ya Bapak. Iya betul Mbak Bina. Oh, Jadi iya. kita berupaya secepat mungkin untuk mensosialisasikan Iya betul. rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini yang sebentar lagi mungkin akan diundangkan. Iya, Nah kalau semoga dipercepat. sistematikanya Mbak, tadi Mbak Wida tanyakan, sistematikanya di dalam RUU HPP ini, kita nyebutnya RUU HPP aja ya Mbak. Iya, boleh. Itu ada 9 bab dan 16 pasal. 9 bab dan 19 19 pasal. Oh iya. Ya, jadi seperti yang saya bilang, di dalam undang-undang HPP ini ada klaster-klaster. Yang pertama klaster ketentuan umum perpajakan, Iya. ada juga klaster pajak penghasilan, klaster pajak pertama nilai, dan ada program pengungkapan sukarela yang tadi Program saya pengungkapan sebutkan. sukarela ya Bapak ya. Betul, dan ada juga diatur mengenai pajak karbon. Juga ada yang terakhir adalah pajak cukai. Tentu di dalam sistematikanya diatur di bab pertama mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup dan sebagainya, dan Oh, juga iya. nanti di bab 8 ada aturan mengenai aturan peralihannya seperti biasa, Mbak. Seperti biasanya ya Ya. Bapak ya. Kalau begitu Bapak, ini untuk RUHPP untuk tadi sebelumnya Bapak jelaskan, bagaimana kira-kira kelompok ketentuan umum atau tata cara perpajakannya. Mungkin sahabat peduli ada yang masih belum mengerti Baik. mengenai peraturan baru ini Pak. Baik Mbak Wida, Iya. nah, tadi saya sebutkan ya bahwa di dalam RUU HPP ini ada klaster tentang ketentuan Iya. umum perpajakan. Ketentuan umum tata Nah, cara perpajakan. ketentuan umum Jadi dan tata cara iya, bisa perpajakan. Bapak jelaskan ini. Nah, di klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini Iya. yang diatur di dalam di Undang-Undang HPP adalah penggunaan nomor induk kependudukan sebagai NPWP orang pribadi, itu yang pertama. Jadi Iya. di sini adalah mengintegrasikan basis data kependudukan Iya. ya dengan sistem administrasi perpajakan. Wah. Tentu ini akan mempermudah Mbak. Jadi Iya, iya. orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu tidak perlu NPWP lagi kira-kira, Iya, karena biasanya. sudah langsung terintegrasi antara
nomor induk kependudukan Iya, masing-masing. dengan data-data di. Nah, dengan NPWP yang ada di administrasi perpajakan. Wah, berarti ini cukup memudahkan masyarakat Memudahkan, ya, Pak ya. betul, Mbak. Iya. Yang kedua yang diatur di klaster KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah besaran sanksi, Mbak. Jadi ada Wah, besaran sanksi ya. betul, ada perubahan besaran sanksi yang disesuaikan ya. Yang pertama mengenai sanksi pemeriksaan ketika wajib pajak tidak menyampaikan SPT, surat pemberitahuan, atau tidak menyelenggarakan pembukuan. Wah, iya. Nah, ini disesuaikan, Mbak. Jadi sekarang sudah menghitung sanksi bunga itu dengan bunga acuan yang Bunga berlaku ya, tentu dengan uplift faktor 20% dan maksimal 24 bulan. Nah, terus juga ada penurunan, Mbak. Ada penurunan sanksi misalnya untuk sanksi dalam upaya hukum ya, baik itu keberatan maupun di pengadilan yang dikuatkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajaknya gitu ya. Kalau yang sebelumnya di Undang-Undang KUP yang lama itu misalnya untuk keberatan ketika keberatannya ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak itu 50%, maka di Undang-Undang HPP itu turun menjadi 30%. 30%. Nah, untuk upaya banding yang tadinya 100% sanksinya Iya. itu menjadi 60%. Gitu, Mbak. Begitu Jadi ya, Pak ya. ada relaksasi terhadap besaran sanksi yang diterapkan di dalam Undang-Undang KUP yang lama dengan Undang-Undang HPP ini. Gitu ya. Yang selanjutnya di klaster KUP yang diatur adalah mengenai pajak internasional. Pajak internasional ya, Pak Ya, ya. jadi ketentuan pajak-pajak internasional yang pertama ada asistensi penagihan pajak secara global. Jadi jika ada wajib pajak yang mempunyai utang pajak Iya. dan berada di luar negeri, kita sekarang bisa meminta bantuan otoritas pajak luar negeri untuk menagihkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika ada wajib pajak luar negeri Dari yang luar negeri berada di Indonesia, dalam negeri ya. kita bisa memberikan bantuan penagihan kepada otoritas pajak tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai prosedur persetujuan bersama ya. Kalau sebelumnya ketika wajib pajak melakukan keberatan atau banding, maka materi yang tidak diajukan keberatan atau banding itu MAP-nya atau prosedur persetujuan bersamanya harus dihentikan. Kalau sekarang ketika materi yang di luar keberatan banding itu masih bisa diteruskan untuk melakukan prosedur persetujuan bersama. Oh, begitu ya, Pak. Yang selanjutnya yang C adalah konsensus pemajakan global. Nah, sebetulnya ini adalah penegasan saja, Mbak, di aturan sebelumnya bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai kewenangan ya untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara-negara mitra gitu ya. Baik itu mengenai penghindaran pajak berganda ya, terus pertukaran informasi, bantuan penagihan dan sebagainya. Jadi di dalam RUU HPP itu lebih ditegaskan lagi kewenangannya gitu. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat luas adalah mengenai kuasa wajib pajak, Mbak. Kuasa wajib Jadi ketika pajak. wajib pajak itu mempunyai urusan dengan kantor pelayanan pajak dengan berbagai urusan, itu bisa dikuasakan kepada kuasa wajib pajak ketika wajib pajak berhalangan. Nah, di RUU HPP ini ya siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan itu boleh menjadi kuasa wajib pajak. Wajib pajak ya, Pak ya. Ya, Dengan, kecuali kalau betul, kecuali kalau dia misalnya istri, suami atau anak gitu ya, itu pengecualian bahwa dia harus menguasai itu ditiadakan gitu, Mbak. Oh, begitu ya, Pak ya. Lalu di masalah penegakan hukum, Mbak. Iya. Nah, di Undang-Undang RUU HPP ini untuk klaster KUP prinsipnya adalah mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara gitu ya. Begitu. Yang pertama kita punya penyidik pajak. Di Direktorat Jenderal Pajak itu ada penyidik pajak yang tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Jadi di dalam Undang-Undang Perpajakan itu ada tindak pidana juga ya, tindak pidana perpajakan. Nah, penyidik ini di dalam RUU HPP diberikan kewenangan yang lebih luas, yaitu tentang pemblokiran dan penyitaan aset. Jadi ketika penyidik pajak melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan, mempunyai kewenangan untuk menyita aset dan memblokir rekening untuk mencegah kerugian pendapatan negara gitu ya. Yang kedua,
Ini yang penting juga, Mbak, yang harus Iya. diketahui adalah adanya prinsip ultimum remedium. Jadi kalau Prinsip? sebelumnya wajib pajak masih bisa tidak dilakukan penyidikan Iya. sampai ke persidangan kalau dia melakukan pembayaran pokok pajak ditambah sanksi. Nah, kalau di Undang-Undang HPP ini wajib pajak walaupun sudah dituntut, Iya. artinya sudah penyidikan selesai dan sudah masuk ke persidangan, masih bisa Di ini. melakukan pembayaran pokok dan sanksinya. Jadi dia tetap dituntut tapi untuk tidak tanpa penjatuhan penjara gitu ya. Begitu Nah, ya. jadi Anda ada relaksasi Iya, bahwa ada keringanan lah. betul bahwa penyidikan atau penuntutan atas tindak pidana perpajakan itu sampai upaya akhir di tingkat persidangan masih bisa dilakukan pembayaran pokok pajak dan pokok pajak. sanksinya gitu ya. Iya. Lalu ini Mbak juga apa ya, di dalam KUP ini mengenai upaya penegakan hukum, Iya. ya, yang paling penting adalah sebetulnya kalau pajak itu kan bagaimana memulihkan kerugian pendapatan negara itu, Mbak. Negara, iya. Nah, jadi penjara itu bukan tujuan akhir, Iya, gitu betul, ya. Pak. Jadi yang penting bagaimana wajib pajak bisa mengembalikan kerugian pada Kerugian. pendapatan negara, Iya. itu yang paling penting. Gitu. Melaksanakan kewajiban yang Ya, oleh karena lalai. itu salah satunya yang diatur juga di dalam RUU HPP ini adalah tidak adanya penggantian subsidiar atas denda terhadap Denda. kurungan. Yang sebelumnya kan Iya. kalau ada kerugian negara bisa disubsidiar terhadap sanksi kurungan, penjara. Iya. Nah, ini ditiadakan di undang-undang di RUU HPP ini gitu. Begitu ya, Pak ya. Iya, Mbak. Jadi sampai di situ saja, Pak, untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan Betul. Jadi KUP ya. klaster KUP di Undang-Undang HPP intinya itu tadi yang diatur, Mbak. Begitu ya. Jadi sahabat peduli sudah tahu dan Wida juga sudah baru tercerahkan ternyata Bapak ya mengenai kelompok ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan KUP yang sudah resmi ya menyetujui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan RUU HPP pada hari Kamis di 7 Oktober lalu. Nah, untuk itu Bapak bisa mungkin Bapak memberikan penjelasan mengenai kelompok-kelompok pajak penghasilan atau PPH yang mungkin sahabat peduli yang belum tahu mengenai peraturan-peraturan terbaru kelompok pajak penghasilan, kelompok-kelompok dari pajak penghasilan itu, Pak. Iya, Mbak Wida, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan Iya. di klaster KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya adalah klaster pajak penghasilan. Iya, Bapak. Nah, di dalam klaster pajak penghasilan yang pertama diatur itu adalah mengenai pemberian secara natural. Pemberian secara natural itu adalah kompensasi terhadap pegawai di Iya. satu perusahaan misalnya gitu ya. Tapi bentuknya tidak uang gitu, Mbak. Nah, ini yang disebut Wah, dengan pemberian natura. Jadi misalnya fasilitas kendaraan, Iya. fasilitas kesehatan dan sebagainya. Itu yang biasa disebut dengan pemberian secara natura. Pemberian Nah, secara di dalam Undang-Undang HPP ini bahwa pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaan dalam hal ini Iya. dan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Jadi misalnya ada pegawai yang menerima fasilitas kendaraan, Iya. maka fasilitas kendaraan itu menjadi penghasilan bagi pegawai tersebut dan merupakan biaya bagi perusahaannya gitu ya. Wah, begitu ya, Pak ya. Nah, walaupun demikian tetap ada pengecualian, Mbak. Ada natura yang tidak merupakan penghasilan bagi penerimanya. Yang pertama Berarti adalah penyediaan makan minum atau Penyediaan. bahan makanan dan minuman bagi pegawai. Jadi kalau di kantor itu diberikan makan Iya. dalam bentuk makanan ya, Mbak, bukan Iya. uang makan ya. Itu tidak menjadi penghasilan bagi si penerimanya, jadi Oh, pegawainya. begitu ya. Yang kedua, natura di daerah tertentu. Nah, daerah tertentu ini misalnya daerah-daerah terpencil, Mbak. Daerah terdalam ya. Betul. Jadi Iya. di daerah terpencil itu memang perusahaan harus menyediakan misalnya sarana hiburan ya Iya. yang memang tidak ada lagi di tempat itu. Nah, Betul. sehingga CSR-nya itu- inilah ya, sehingga CSR-nya sarana-sarana perusahaan ya. seperti itu memang tidak menjadi penghasilan bagi penerimanya. Yang Oh, begitu ketiga adalah pemberian natura yang menjadi keharusan pekerjaan. Ya, misalnya seragam, ya, kalau Seragam. tentara seragam atau di perusahaan-perusahaan itu
ada APD misalnya ya. Iya. Itu memang secara bisnisnya harus menggunakan seragam seperti itu, Seragam. maka pemberian natura seperti itu bukan menjadi penghasilan bagi penerimanya. Oh begitu ya Pak. Terus juga pemberian natura yang bersumber dari APBN, APBD maupun APB desa, Iya. nah itu tidak menjadi penghasilan bagi penerimanya. Dan natura-natura lain yang jenis dan batasan tertentu yang mungkin nanti akan diatur di dalam aturan-aturan selanjutnya atau Oh, aturan-aturan di bawahnya, di bawah Iya. undang-undang. Ya. Itu yang pertama, Mbak, mengenai Yang pertama pemberian dalam pemberian bentuk bentuk natura natura. yang dapat dibiayakan ya Pak ya. dibiayakan bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi si penerima. Si penerima ya. Betul. Baik. Yang selanjutnya tarif PPh orang pribadi. Nah ini yang Wah, juga ini mungkin yang menarik ya Iya, bagi yang pendengar mungkin semua. Sedang ditunggu-tunggu. Betul. Nah di dalam Undang-Undang HPP ini tentu yang paling menonjol di sini adalah asas keadilan, Mbak ya. Iya. Jadi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Iya. itu lebih membayarnya lebih sedikit dibanding orang-orang yang berpenghasilan besar. Besar berarti Yang- menengah ke atas ya maksudnya. Mungkin bahkan lebih dari menengah ke atas, Mbak. Lebih atas lagi gitu ya. Lebih di Nah, atas. kalau di undang-undang sebelumnya kan batasan penghasilan kena pajak Iya. yang dikenakan tarif 5%, 5%. betul, itu adalah untuk penghasilan kena pajak yang di atas 0 Penghasilan. sampai 50 juta. Ah, jadi penghasilannya 0 sampai 50 Jadi juta misalnya Mbak rupiah Wida, mendapatkan tarif 5%. ya Mbak Wida itu misalnya penghasilan setahunnya adalah 30 juta. Amin. Misalnya ya. Penghasilan kena pajak loh, Mbak. Wah, Maka PPh-nya itu 5% dikali 30 juta. wah begitu ya Pak ya. Nah, Berarti- kalau yang di RUHPP itu batasannya itu sampai dengan 60 juta, Mbak. 60 juta Nah, rupiah. ini jadi ada relaksasi melebarkan batasan tarif terbawah di Undang-Undang PPh yang lama. Iya. Gitu Berarti ya. ini 10 juta ya perbandingannya. Iya, jadi ada perluasan rentang penghasilan Iya, yang rentang dikenakan penghasilan. pajak dengan tarif terendah. Dari kemarin 50 juta Pak ya. Sekarang jadi 60 juta. juta. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh pemirsa adalah ini adalah penghasilan kena pajak, Mbak ya. Jadi jumlah penghasilan ini adalah penghasilan kena pajak, maksudnya adalah penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Iya. Nah, kita tahu kan kalau untuk orang pribadi itu ada penghasilan tidak kena pajak setahun itu 54 juta, Mbak. Jadi kalau ada orang pegawai yang penghasilannya di bawah 54 juta setahun itu Iya. tidak kena pajak. Tidak kena pajak ya Pak ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan NIK yang diintegrasikan Iya, dengan NPWP. dengan data-data masyarakat wajib Betul. pajak. Mungkin iya. ada masyarakat yang bertanya, oh kalau gitu setiap yang punya NIK akan membayar pajak? Belum tentu. Belum tentu. Karena Dilihat ada dulu penghasilannya ya. betul, Mbak Rida ya. Jadi ada batas penghasilan tidak kena pajak. Pajak. Nah, ini yang paling menarik juga adalah Iya. untuk masyarakat ya atau penduduk Indonesia yang ber-NPWP yang penghasilannya di atas 5 miliar. Wah. Penghasilan atas kena 5 pajak ya, miliar. Mbak. Oh iya ya. Kalau yang sebelumnya mau penghasilannya 1 miliar, 5 miliar Miliar, itu iya. pajaknya kenanya 30%.